Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segi lembaran baru nanti di 2023. Jadi umur yang panjang Allah berikan ini mudah-mudahan membawa berkah kepada kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baik manusia man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wa syarrun nasi, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa syarru amaluhu, dan buruk amalnya. Jadi baik buruknya diri kita nanti tergantung dari bagaimana kita mengisi waktu kita. Maka satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita di penghujung akhir tahun ini, Allah masih panjangkan umur kita. Itu artinya Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal. Salat beriring salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tuntunan beliau kita bisa melaksanakan Islam dengan baik. Dengan tuntunan beliau kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Para jamaah sekalian, panitia mana? Ini temanya kajian spesial atau kajian dengan menu spesial? Ya, menu spesial. Ya, kajian dengan menu spesial. Jadi begini, spesial atau tidaknya malam hari ini adalah tergantung bagaimana kita menghadirkan hati kita untuk malam hari ini. Tergantung dari bagaimana kita menghadirkan hati. Bermajelisnya kita di sini dinilai berarti atau tidak itu tergantung dari bagaimana kita membersihkan hati kita. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Saya pakai sandal, Pak, itu bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Saya pakai kaki kanan dulu dengan niat mencontoh Rasulullah SAW. Karena ada orang yang pakai sandal tidak sengaja kaki kanan duluan yang masuk. Bukan karena diniatkan, tapi tidak sengaja kaki kanan duluan yang masuk. Itu tidak nilai ibadah. Orang makan dengan tangan kanannya, karena memang dia tidak kidal, itu tidak nilai ibadah. Tapi kalau setiap suapan dia niatkan ini untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka setiap suapannya mendapat pahala. Begitu juga dengan majelis kita kali ini. Hadirkan hati kita, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari menu yang spesial malam hari ini. Atau mungkin ada yang ikut-ikutan datang. Mudah-mudahan kita bersih dari hati kita, bersih dari itu semua. Dan hari ini, detik ini kita mulai untuk memperbaharui niat kita, karena niat itu berubah-ubah. Mungkin yang di rumah tadi awalnya ikhlas, saya mencari ridha Allah. Begitu lihat ada orang bakar-bakar di situ, berubah. Nah, makanya kita perbaiki sekarang. Kita datang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Sesungguhnya langkah kaki seseorang itu tidak akan berpindah pada hari kiamat sebelum dia ditanya. Salah satu yang ditanya apa? An umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya, tentang waktunya, kemana dihabiskan. Malam ini menjadi saksi di penghujung tahun 2022, menjadi saksi untuk kita. Menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Di antara manusia ada yang menghabiskan waktunya dengan party. Ada yang menghabiskan mengisi malam tahun barunya dengan kembang api. Ada yang dengan pesta, ada yang dengan foya-foya. Dan di antara manusia juga ada yang mengisi waktunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berada di antaranya. Karena di akhirat kelak waktu ini juga akan berikan saksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan ini malam hari dia duduk bermajelis sambil menunggu sholat isya, sambil mendengarkan ilmu. Ya Allah, si fulan ini dia pergi berfoya-foya bersama teman-temannya. Makanya sungguh agung waktu ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu ini salah satu sumpah di Al-Qur'an. Di beberapa tempat Allah bersumpah dengan waktu. Salah satunya surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, demi waktu, karena begitu berharganya segala sesuatu, para jamaah sekalian. Itu tidak ada nilainya tanpa ada waktu.
uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar, dan saya punya uang 500.000 di tangan saya. Yang 1 miliar dipinjam sama teman. Teman ini tidak tahu lari kemana sudah. Kita bingung, ini utang kayaknya sudah tidak dibayar. 1 miliar. Sedangkan 500.000 ini di tangan saya. Dan 1 miliar itu menjadi tidak berarti karena saya tidak punya waktu dan kesempatan untuk memegang dan membelanjakannya. Sedangkan yang 500.000 lebih berarti karena saya punya waktu dan kesempatan untuk membelanjakannya. Itu berharganya waktu. Keluarga itu yang kita nilai sangat berharga, tidak ada harganya kalau kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk membersamai mereka. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu secara umum merugi. Siapa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang menggunakan waktunya untuk terus mengasah keimanannya. Pertama. Wa amilus solihat, mereka yang menggunakan waktunya untuk beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati untuk terus tangguh di atas kesabaran. Jadi patokannya 4 ini. Patokannya 4 ini, kita betul-betul sudah menggunakan waktu kita dengan baik atau tidak. Kegiatan yang kita lakukan di malam tahun baru ini sudah baik atau belum, itu patokannya 4. Mengandung 4 hal ini atau tidak. Dan saya yakin apa yang kita lakukan itu mengandung dari 4 ini. Karena hadis dari Rasulullah SAW apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama turun adalah ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang paling besar adalah Allah meliputi kita dengan rahmat. Apalagi yang kita cari kalau rahmat sudah kita dapat, jamaah sekalian? Apalagi yang kita cari? Kalau kita sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, apalagi yang kita cari? Kita masuk surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal-amal kita. Ada kisah disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Di situ ada satu hadis yang disebutkan dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Jibril menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang ahli ibadah yang hidup selama 500 tahun. 500 tahun itu dia isi 500 tahun dengan beribadah terus. Dan dia hidup di tengah lautan, ada satu pulau yang di situ cuman dia sendiri yang hidup di situ. Cuman dia sendiri. Dan di tengah pulau itu Allah tumbuhkan satu buah delima, satu pohon delima yang tiap harinya berbuah. Normalnya buah delima berapa tahun sekali? Setahun sekali. Tapi itu buahnya selalu muncul setiap hari buahnya untuk dia makan. Dan di pulau itu Allah alirkan mata air yang sebesar ibu jari, mengalir terus. Dari situ dia minum, dari situ dia berwudu. Dan dari buah delima dia makan untuk bisa menegakkan punggungnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun tidak ada hentinya. Sampai kemudian habis masanya. 500 tahun kemudian Allah cabut nyawanya. Jibril melanjutkan kisahnya. Dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai para malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku." Orang ini protes. "Bal bi a'mali ya Allah." Dengan amalku ya Allah, saya 500 tahun ibadah. Dengan amalku. "Wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku." Diulangi sampai 3 kali. 3 kali juga hamba itu membantah. "Ya Allah, dengan amalku 500 tahun saya ibadah. Capek mah itu ibadah 500 tahun di tengah pulau sendirian." Akhirnya Allah berfirman, "Wahai malaikat, masukkan dia ke surga, masukkan dia ke neraka karena amalnya." Akhirnya diseret sama malaikat, dia memohon, "Ya Allah, masukkan saya surga dengan rahmat-Mu." Akhirnya dihadapkan lagi. Allah berfirman, "Wahai hambaku, siapa yang membuat umurmu panjang 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang menegakkan tulang punggungmu dengan menumbuhkan buah delima yang tiap hari engkau makan? Engkau ya Allah. Siapa yang mengalirkan mata air yang dengan itu engkau hidup, engkau minum, engkau bersuci? Engkau ya Allah. Siapa yang bisa membuatmu beribadah sampai 500 tahun? Engkau ya Allah."
Lantas dengan apa engkau menyombongkan diri dengan amal-amal? Maka hadirnya kita di sini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmatnya, dan Rasulullah SAW sudah menjamin orang yang berada di majelis ilmu akan diliputi, dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang kita cari para jamaah sekalian? Masih cari kembang api di luar? Hah? Mungkin yang muda-muda ini ada perseteruan keimanan di dalam hatinya, bentrok antara keinginan untuk merayakan bersama kawan-kawannya, merayakan bersama teman-temannya di kampus, apalagi yang ada yang bening-bening di kampus sama teman-temannya. Tapi dia berusaha memenangkan keimanannya. Allah berikan rahmat kepada orang itu. Allah berikan rahmat kepada itu. Wa ibadur rahman, dia termasuk dari hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di surat Al-Furqan. Oleh karenanya di malam 31 Desember ini adalah penghujung dari tahun 2022, kita telah meninggalkan banyak catatan dalam hidup kita. Banyak coretan-coretan, ada coretan kebaikan dan banyak coretan keburukan tentunya. Dan esok hari kita sudah menemui diri kita di lembaran baru untuk memberikan coretan-coretan yang baru dalam hidup kita. Alangkah baiknya sebelum kita memberikan coretan itu, kita introspeksi dulu. Tahun kita yang kemarin sudah bagaimana? Kita lihat, oh kayaknya di tahun 2022 saya lebih sibuk dengan HP saya daripada Al-Quran. Apa yang buruk kita hapus dengan istighfar dan air mata taubat. Dan apa yang kita lihat baik, di tanggal sekian saya pernah melakukan sholat malam, ini baik saya istiqomahkan. Berharap mudah-mudahan amalan itu bisa kita jadikan amalan andalan. Ketika Allah tanya, ya Allah saya punya ini yang saya usahakan untuk mencari rahmat-Mu dan ridho-Mu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dulu diri kalian sebelum nanti kalian diperhitungkan. Hisab dulu diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Karena hisab di akhirat itu lebih berat daripada apa yang kita lakukan di dunia, Pak. Sangat berat. Bahkan dikisahkan itu kengerian-kengeriannya disebutkan dalam satu riwayat. Ada seseorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 99 catatan amalnya. 99 lembar catatan amalnya. Dan satu lembar itu sejauh mata memandang. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Dan itu ada 99 lembar catatan amal. Kalau dalam film itu bahkan satu scene saja yang berdurasi 1 menit, 2 menit itu butuh sekitar 50 lembar untuk menulis naskahnya. Satu scene yang sekitar 1 menit, 2 menit. Apalagi hidup kita yang 70 tahun, 60 tahun, itu catatannya sepanjang itu. Satu lembar itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Maka ketika itu dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uridu ala kemudian dia mengatakan, mali hadal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa. Ya wailatana mali hadal kitab. Celaka saya ini. Bagaimana mungkin kitab ini? Ini kitab apa? Tidaklah dia meninggalkan satu hal kecil ataupun besar kecuali semuanya tercatat di dalam. Sampai satu lembarnya ada sejauh mata memandang. Itu ada 99 lembar. Dia merasa celaka, itu semua keburukannya ada di situ. Ketika di hadapan Allah, dia kasih lembaran itu di hadapan Allah. Ittali, kata Allah. Baca, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup engkau yang menjadi saksi untuk dirimu sendiri. Dia baca kitabnya. Celaka dia. Dia merasa celaka. Maka kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apakah malaikat pencatat amal telah menzolimimu? Tidak ya Allah. Wahai hambaku, apakah dari catatan itu ada sesuatu yang tidak kau kerjakan tapi kemudian tertulis kau kerjakan? Tidak ya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir yang paling nyelekit, Pak. Pertanyaan terakhir apa? Wahai hambaku, adakah alasan kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Ditanya alasan.
Adakah alasannya? Kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Alasannya apa? Sebutkan. Ya Allah, saya tidak punya alasan. Tidak ada alasan. Wahai hambaku, adakah satu kebaikan yang belum tertulis di situ? Saya tidak tahu ya Allah, saya tidak punya kebaikan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hambaku. Kau punya satu kebaikan. Akhirnya dikasih satu bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil. Tulisannya la ilaha illallah. Tulisannya apa? La ilaha illallah. Diberikan kepada hamba itu. Apa artinya ini ya Rob? Cuma lembaran kecil. Satu kartu kecil dibandingkan dengan 99 lembar tadi, yang satu lembar sejauh mata memandang itu. Catatan keburukanku semua itu. Maka ditimbang di mizan. Ternyata satu bitokoh kecil ini mengalahkan timbangan yang besar. Artinya apa di hari kiamat itu Pak? Yang kita dapatkan antara dua saja. Pertama rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau bukan kasih sayang Allah, yang kedua keadilannya. Yang kedua apa? Keadilannya. Yang buruk dibalas buruk. Tapi kalau rahmat Allah, kadang buruk itu dihapus sama Allah. Itu rahmat. Begitu kengerian di hari kiamat. Bahkan ibu saja, ibu yang dulu rela tidak makan demi kita makan, rela tidak tidur demi kita tidur, di hari kiamat abai. Dia lari dari anaknya. Takut apa? Takut anaknya kalau minta tolong sama dia. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dulu diri kita. Kita lihat lembaran dulu, oh, kayaknya masih kurang, belum cukup untuk perjalanan menuju Allah. Kemudian lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi tahun 2023 kita agar bisa menjadi manusia yang lebih baik? Tiga hal ini yang kata Bapak Ketua tadi, itu bagaimana kita menghadapi hiruk pikuk perkembangan zaman ini, modernisasi yang semakin bikin kita bingung bagaimana mengasuh anak kita. Anak sudah masing-masing dengan gadgetnya, di kamar tidak tahu bikin apa. Anak kalau main sama temannya kita bisa masih ngawasi Pak. Jangan main sama si fulan itu kurang baik. Tapi kalau sudah sama HP-nya kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka tiga hal ini baik untuk diri kita, keluarga kita ataupun anak-anak kita. Tiga hal ini sabda dari Rasulullah SAW. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apa. Kita tanamkan diri kepada diri kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mengapa takwa dan apa itu takwa? Sebelum kita masuk ke lebih jauh, apa itu takwa? Suatu ketika Umar bin Al-Khattab datang kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, takwa itu apa sebenarnya? Ubay bin Ka'ab kembali bertanya, wahai Umar, apa yang kau lakukan jika engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar berkata, saya tentu berhati-hati jangan sampai saya menginjak duri. Itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Kalau bahasa tadi saya sempat membaca artikel, ada situ bahasa an yaj'ala bainahu wa bainama yubghiduhullahu wiqayatan tattaqihi min. Hendaklah dia menjadikan sesuatu antara dia dengan sesuatu yang Allah haramkan, itu penghijab, penghalang. Apa penghalang ini? Kalau para ulama itu menjadikan hal-hal yang halal itu sebagai penghalang bagi yang haram. Artinya sebagian yang halal saja ulama itu ditinggalkan, sebagian yang haram mereka tinggalkan. Agar apa? Tidak jatuh kepada yang haram. Karena kalau yang halal yang terlalu banyak dikerjakan, bisa jatuh. Main game sampai jam 2 malam, besok tidak bangun subuh. Nongkrong sama teman-teman di kafe, ngopi, ngobrol perkara iman, tapi besoknya tidak sholat subuh. Jadi menjadikan halal, kita nongkrong sampai jam 2 boleh, itu halal, mubah. Tapi para ulama menghindari beberapa hal yang halal agar tidak jatuh kepada perkara yang haram. Kita kasih contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu punya pelayan perempuan yang setiap hari beri dia makan. Abu Bakar kalau lapar itu dikasih makan. Setiap dikasih makan, dihadirkan makanan. Dia selalu tanya, dari mana makanan ini? Kalau baik dia makan, kalau buruk dia tinggalkan.
Padahal kalau secara fikih tidak perlu tanya, halal itu kalau dimakan, betul nggak Ustaz Fajar? Halal. Tapi karena dia menjadikan penghalang halal itu sebagai agar tidak jatuh kepada perkara yang haram, dia tanya dari mana itu makanan. Kalau baik dia makan, kalau buruk dia tinggalkan. Akhirnya suatu ketika saking laparnya, pembantu perempuan ini membawa makanan kepada Abu Bakar, langsung dia makan lahap sampai habis. Setelah habis pembantunya heran. Abu Bakar, kenapa tidak kau tanya? Dari mana makanan ini saya dapatkan? Lupa. Dari mana? Wahai Abu Bakar, dulu saya ini seorang dukun. Pura-pura jadi dukun. Makanya saya lewat satu kampung, saya dipanggil, di situ ada orang sakit. Saya mengobati, asal mengobati, tapi dengan izin Allah sembuh. Nah, penduduk di situ orangnya miskin, tidak sempat membayarkan upah kepada saya. Akhirnya pada kesempatan ini saya mengunjungi kampung itu dan upahnya dibayarkan. Itu yang saya kasih makan kamu tadi. Langsung Abu Bakar memasukkan jari telunjuknya ke dalam tenggorokannya, berusaha dimuntahkan. Kata pembantunya, innaha la takhruj illa bil ma'. Itu tidak keluar kecuali dengan air. Dia ambil air, kembali dia rogoh, baru keluar. Kemudian kalimat menakjubkan yang keluar dari lisannya, laula yakhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Seandainya makanan itu tidak keluar kecuali bersama jiwaku keluar bersamanya, saya akan tetap mengeluarkannya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tidak ada satu daging pun yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka yang paling pantas untuk dirinya. Ketakwaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lebih jauh lagi ada seorang ulama muda bernama Sabit. Ulama muda bernama Sabit masyhur di zaman itu para jamaah sekalian. Ketika orang hendak mengambil hadis atau mengambil ilmu itu harus melakukan perjalanan berbulan-bulan. Sampai diriwayatkan Imam Bukhari itu satu ketika membawa untanya, di atas unta diletakkan buku-buku, berjalan sama untanya. Saking jauhnya perjalanan, saking lamanya perjalanan, untanya sudah tidak kuat lagi jalan. Akhirnya apa? Bukunya diambil, dia pikul sendiri sama Imam Bukhari, untanya dia tinggal, lanjut perjalanan. Luar biasa. Nah, seorang ulama muda bernama Sabit ini juga melakukan hal yang sama. Dia sedang melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, akan tetapi di tengah jalan dia kehabisan bekal. Akhirnya mendatangi sungai, ada sungai dia dapati, dia minum dari sungai itu. Dia minum. Setelah dia minum, dia melihat ada satu buah apel yang hanyut. Dia ambil, kemudian dia makan. Baru satu gigitan para jamaah sekalian sudah tertelan. Dia teringat, ini bukan milik saya. Padahal secara fikih itu halal, namanya hakut torik, hak jalan itu. Sudah tidak apa-apa secara fikih halal itu. Tapi karena begitu tadi para ulama, dia jadikan hal-hal yang halal itu sebagai penghijab antara dia dengan yang haram. Karena dia telusuri, di mana ada kebun apel ini, dia cari, di mana ada kebun apel. Dia dapat di seberang sungai kebun apel. Dia lihat, oh ada kebun apel. Dia masuk kebun itu, dia dapati ada seseorang sedang bekerja di kebun. Dia datang, hai fulan, tadi saya dapat, tadi lapar sekali, saya lapar sekali. Saya dapat ada buah apel. Saya makan satu gigitan sudah tertelan, saya sadar ini bukan milik saya. Tolong Anda ikhlaskan, kalau saya harus bayar berapa? Ini bukan milik saya Tuhan, ini bukan milik saya. Sudah capek-capek memelas, bukan miliknya. Akhirnya dikasih alamat, ini rumah pemiliknya. Dia berjalan cukup panjang, beberapa hari, baru sampai di tempat itu. Sampai di rumah pemiliknya, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk pulang, masuk, duduk. Ada apa ini? Kata Sabit tadi mengatakan, saya tadi kelaparan, saya mendapati apel, saya makan. Saya sadar bukan milik saya. Ini milik Anda, tolong diikhlaskan. Seandainya saya harus membayar berapa ini? Tidak semudah itu, kata pemilik. Tidak semudah itu. Dilihat ketulusannya pemuda tadi ini, akhirnya si bapak pemilik kebun tadi mengatakan, kamu harus nikahi anak saya. Rezeki. Rezeki dari ketulusan hati. Rezeki ini bagi seorang pemuda seperti dia. Oh, tapi jangan senang dulu, katanya. Anak saya itu buta, tuli,
lumpuh kedua tangan dan kakinya. Apa Mi? Jadi kan ini kan. Tapi karena untuk menghalalkan apa yang ada di dalam perutnya, oke, dihadirkan saksi akad di situ, akad di situ. Saya tidak tahu maharnya apa ya. Di kisah itu tidak dijabarkan maharnya apa. Nikah terjadi, akhirnya dituntun ke rumah, ke kamar wanita itu, anaknya tadi. Diketok. Assalamualaikum. Terdengar suara indah dari dalam. Waalaikumsalam. Bingung. Tadi kan tuli, bisu. Kok ada suaranya? Jangan-jangan salah kamar. Nah, bukakan pintu. Ternyata di dalam dibukakan pintu, di dalam seorang wanita jelita. Boy, salah kamar betul nih. Dia sudah mau berbalik, akhirnya ditarik lagi. Masuk kamar. Saya istrimu. Dia terheran. Saya tahu ayah saya tadi mengatakan saya buta, itu satu isyarat. Mata saya tidak pernah saya gunakan untuk melihat hal yang haram. Ayah saya mengatakan saya itu tuli, itu satu isyarat. Telinga saya tidak pernah mendengar apa yang Allah haramkan. Ayah saya mengatakan saya lumpuh tangan dan kaki karena keduanya tidak pernah saya gunakan untuk sesuatu yang Allah murkai. Para jamaah sekalian, akhirnya bertemu. Pasangan suami istri ini lahir seorang anak bernama Nu'man bin Sabit, atau yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terlahir dari dua orang yang luar biasa, yang berusaha menjaga ketakwaannya. Istrinya menjaga mata, telinga, kedua tangan, kaki. Sabit menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya ini. Lahirnya seorang anak. Makanya kalau kita melihat anak-anak kita ada yang bandel, istri yang banyak yang ngomel, kita belum gajian sudah ditagih. Kita lihat dulu makanan apa yang kita kasih masuk dalam perutnya. Salah satu cara ya, ini cuma salah satu cara, bukan satu-satunya. Kita lihat apa yang sudah kita kasih makan ke anak kita. Karena dulu, ini kisah yang lain lagi dengan nada yang serupa, tentang seorang wanita bernama Fatimah binti Ubaidillah al-Azdiyah. Di Fatimah ini wanita janda, perempuan janda, single parent, tapi punya anak kecil. Anak ini masih butuh ASI, masih bayi istilahnya. Makanya dia kalau pergi-pergi ke pasar harus curi-curi waktu. Suatu ketika anaknya ini sedang tidur di pagi hari, dia curi-curi waktu pergi ke pasar. Untuk beli apa? Keperluan sehari-hari. Nah, ketika dia belum pulang, anaknya bangun, menangis. Sejadi-jadinya suaranya terdengar ke tetangga sebelah. Ibu-ibu tetangga sebelah mendengar, didatangi, ternyata seorang anak kecil, tidak ada ibunya, disusui sama ibu itu, sama tetangga tadi, diberikan ASI. Ibunya pulang, mengetahui hal itu. Ketika tetangga sudah pulang, dia lakukan apa? Dia masukkan jari telunjuknya ke dalam kerongkongan anaknya. Kenapa? Dimuntahkan, biar keluar lagi itu ASI. Kenapa? Dia takut seandainya ASI itu tadi berasal dari makanan yang syubhat atau haram. Begitu. Mungkin keberkahan dari cara ibu menjaga anak ini dari yang haram. Akhirnya anak ini menjadi anak yang Allah berkahi. Di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di usia 8 tahun hafal kitab Muwatta, isinya 7.000 hadis lebih. Di usia 15 tahun sudah boleh berfatwa. Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Di balik kecerdasannya ada seorang ibu yang menjaga ketakwaannya agar anak ini tidak makan dari makanan yang haram. Itu asupan yang harus kita berikan kepada diri kita. Untuk merubah orang lain, tentu diri kita dulu harus. Kemudian anak-anak kita. Karena anak-anak itu kalau sudah dibekali dengan bekal takwa, Masya Allah, luar biasa. Kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Tapi ketika mereka selalu merasa diawasi Allah 24 jam, mereka akan menjaga perilakunya. Mereka akan menjaga perilakunya. Saya pernah dapat cerita ini, saya belum buka-buka lagi. Cuman kisah ini sering saya dengar ketika saya masih di pesantren, diceritakan sama ustaz-ustaz. Saya lupa dengan nama pemerannya kisah ini. Jadi seorang salaf, dia ini seorang pemuda yang rajin ke masjid. Setiap berangkat ke masjid dia melewati rumah seorang gadis. Nah, gadis ini selalu mengintip. Setiap laki-laki ini lewat dia ngintip. Dia terpesona dengan ketampanan laki-laki itu. Biasa. Siapa itu? Potensi.
Akhirnya karena terpesona dengan ketampanan laki-laki itu, perempuan ini gimana? Tenang dulu, katanya, tenang dulu. Saya akan ikuti. Jadi Allah berikan kecerdasan pada dia. Saya akan ikuti kemauan, tapi dengan satu syarat. Apa? Izinkan saya ke kamar mandi dulu. Kamar mandi dia. Nah, toiletnya orang dulu itu kan modelnya kakus. Ya, langsung jamban. Kayak ada lubang gitu ya, dibuat galian kayak. Saya dulu masa kecil pernah ngalamin masa itu. Kalau ke belakang rumah itu bawa senter. Bawa ember. Bawa ember. Dengan air. Nah, dia masuk di jamban itu, di toilet itu, kemudian di situ dia masih berpikir apa nih? Apa ini? Dia lihat nih tuan, kotoran di situ. Ini nih kayaknya. Dia hancurkan itu jamban, dia ambil itu kotoran, dia lumurkan ke seluruh tubuhnya. Akhirnya dia keluar dari jamban, siap mak. Saya sudah siap katanya. Boy, itu perempuan marah-marah, kurang ajar kamu katanya. Disuruh keluar dari rumahnya karena baunya luar biasa. Ya itu. Ketakwaan dia kalau sudah menghiasi diri kita, ketakwaan jika sudah menghiasi anak-anak kita, maka itu sungguh luar biasa. Bukan kita lagi yang menjaga mereka, Pak, tapi mereka menjaga diri mereka sendiri. Dari mana ya? Dari sholatnya dulu. Ajarkan mereka sholat. Nanti tumbuh kesadaran, kalau tidak sholat nggak lihat ke Allah ini. Biasa anak-anak itu kalau sudah main sama temannya, tidak tahu kapan baru pulang. Ditanya sudah sholat? Sudah. Tidak tahu sudah sholat atau belum. Tapi kalau kita tanamkan ketakwaan di dalam hatinya, dia merasa bersalah kalau tidak sholat. Dia tahu Allah mengawasinya selama 24 jam. Itu ketakwaan kalau sudah menghiasi diri-diri kita. Ketakwaan itu yang berarti tadi hati-hati, artinya dia betul-betul detail. Hal-hal kecil pun itu dia selalu waspadai. Ucapannya, ini kira-kira ucapan saya menyakiti orang atau tidak. Ucapan saya betul atau tidak. Perilakunya, ini perilaku saya sebelum dia kerjakan, dia betul-betul jaga itu. Ini betul atau tidak. Saking detailnya itu, bahkan saking detailnya seseorang itu kalau menjaga ketakwaannya. Ada kisahnya seorang laki-laki bernama Mubarak. Ini masyhur juga kisahnya. Seorang laki-laki bernama Mubarak. Mubarak ini seorang penjaga kebun anggur. Sudah sekitar beberapa tahun dia menjaga kebun itu, dia kebun anggur. Kemudian suatu ketika pemilik kebun ini datang ke kebun berkunjung. Dia lihat-lihat kebunnya. Kemudian dia istirahat di salah satu gubuk di kebun itu. Dia panggil, "Hei Mubarak, datang kemari. Ambilkan saya satu buah anggur yang paling manis." Dicari sampai Mubarak. Diambilkan. Dia coba, kecut ini. Carikan yang lain lagi. Sampai 3 kali kecut semua ambil, Pak. Kenapa kecut semua? Bukankah sudah bertahun-tahun kamu kerja bersama saya di sini, di kebun ini? Iya Tuhan. Tapi kenapa engkau tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut? Apa katanya Mubarak? Hei Tuhan, sesungguhnya amanahmu kepada saya untuk menjaga kebun ini. Kamu tidak pernah menyuruh saya untuk mencicipinya. Luar biasa deh. Ketakwaan kalau sudah menghiasi hati, dia betul hati-hati betul. Kamu tidak pernah suruh saya mencicipinya Tuhan. Tersentuh orang. Kebetulan ini ceritanya gadis lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Nah, jomblo-jomblo fisabilillah ini yang belum menikah, takwa sama Allah. Allah berikan jalan keluar.